silakan itu Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Jadi begini Mbak, kedatangan saya di sini saya ingin bercerita sekaligus minta solusi ke Mbak tentang masalah yang sedang saya hadapi. Oke, jadi permasalahannya bagaimana nih yang sedang Mbak hadapi sekarang? Begini Mbak, saya kan punya pasangan. Dan pasangan saya ini saya rasa dia terlalu friendly ke semua cewek gitu Mbak. Jadi minggu lalu Mbak, dia ada jalan sama cewek nih malam-malam kan. Nah di situ saya tidak tahu langsung dari dia ceritanya, malah dari teman saya yang ada di satu desa sama cewek itu. Mengetahui masalah itu saya pasti kaget dong Mbak. Masa iya pasangan saya jalan sama cewek lain sedangkan saya tidak tahu sama sekali. Nah di situ saya diam aja Mbak, saya nggak ada marah, saya nggak ada langsung bilang ke pasangan saya. Nah, tapi keesokan harinya saya mulai sedikit menanyakan gitu, kemarin kemana seperti itu kan. Nah, dia bilang cuman ke rumah teman katanya. Nah, di situ saya langsung menjelaskan bla 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 gitu Mbak. Nah, di sini yang saya tanyakan nih Mbak, sebenarnya wajar nggak sih kalau misalnya saya marah ataupun cemburu ke pasangan kita yang seperti itu? Jadi maksud Mbak di sini tuh pasangan Mbak tuh friendly ke semua ke teman-teman ceweknya. Maksudnya dia tuh terlalu akrab dengan cewek-cewek lain dengan alasan dia temannya gitu. Iya. Oke, cemburu apa enggak? Di sini menurut saya pasangan Mbak itu udah mulai bohong ya sama Mbak. Mbak itu tahu kalau pasangan Mbak jalan dengan orang lain dari teman Mbak. Iya. Nah di situ waktu Mbak ngomong tentang membahas tentang masalah yang dia jalan sama cewek, gimana respon dia ke Mbak? Dia cuma mengatakan ke saya bahwa itu cuma sebatas teman gitu Mbak. Iya, cuma sebatas teman. Mbak nggak menanyakan kenapa kok bisa jalan berdua. Sedangkan kalau orang jalan berdua itu berarti ada hubungannya. Ya nggak semuanya sih Mbak. Cuman itu kan posisinya di malam hari dan cewek sama cowok gitu lah. Pasti pandangan orang lain nggak bagus gitu kan. Iya Mbak. Waktu itu dia menjelaskan seperti ini Mbak. Dia ada janjian sama teman cowoknya yang satu lagi di rumah cowok yang temannya itu ya Mbak. Nah di situ dia yang jemput teman ceweknya ini yang beda desa gitu Mbak. Jadi mereka ini janjian ke rumah cowok yang misalnya di desa ini. Nah yang pasangan saya jemput cewek ini untuk ketemu bareng gitu Mbak. Cuman di sini saya kayak merasa gimana gitu ya Mbak. Iya. Itu sebenarnya alasan yang kurang pas sih Mbak dari pasangan Mbak. Kenapa nggak temen yang satunya yang jemput cewek itu? Kenapa harus pasangan Mbak? Dan yang paling nggak baik menurut saya itu karena sifat bohongnya ke Mbak. Mbak tahu dari orang lain. Kalau Mbak nggak tahu dari orang lain, dia nggak bakal cerita kan Mbak? Iya. Jadi menurut saya kejujuran itu sangat penting untuk hubungan. Jadi kalau udah nggak saling jujur ya gimana Mbak? Jadi itu kan mau Mbak jadikan sebagai pasangan hidup Mbak. Kalau dia aja udah nggak jujur dari sekarang, gimana untuk kedepannya? Tapi semua itu bisa dirubah. Tapi Mbak itu harus pelan-pelan ngomong ke pasangan Mbak. Mbak harus mengatakan kepada dia, tolong tanamkan di dalam diri kamu kalau kamu itu bisa jujur dengan saya. Kalau kamu bisa jujur dengan diri kamu sendiri, kamu pasti bisa jujur dengan orang lain termasuk saya, seperti itu Mbak. Oke Mbak. Jadi saya ingin bertanya lagi nih Mbak. Ya. Sebagai pasangan dari cowok yang terlalu friendly ke cewek itu gimana menurut Mbak cara menyikapinya? Cara menyikapinya. Ya yang pertama kalau menurut saya sebagai cewek pasti nggak terima ya Mbak kalau pasangannya itu dekat dengan cewek lain. Mungkin untuk menyikapinya Mbak kasih tahu kepada pasangan Mbak, mungkin nggak bisa ya langsung berubah. Maksudnya tuh pelan-pelan Mbak bilangin ya kalau berteman tuh berteman saja, jangan sampai menjemput di rumahnya karena itu pandangan orang lain pasti udah lain. Kalau udah jemput di rumah tuh udah pasti ada hubungannya lain seperti itu. Apalagi itu udah pasangan Mbak gitu nah. Dan posisi cewek itu tahu kan kalau itu pasangan Mbak? Tahu Mbak. Nah itu Mbak. Jadi Mbak tuh harus bilang ke pasangan Mbak. Jadi tuh kalau bisa dikurangin, jangan seperti itu, pelan-pelan. Tapi lama-kelamaan pasti dia bisa Mbak. Terus di sini saya ingin bertanya lagi nih Mbak. Nah untuk meyakinkan diri kita sendiri nih bahwa pasangan kita ini yakin nggak bakal ngulangin lagi itu seperti apa gitu Mbak? Maksudnya untuk meyakinkan udah dia baik, udah dia ini gitu. Untuk meyakinkan diri kita biar nggak kepikiran terus gitu Mbak. Yang pertama Mbak, kita harus selalu berpikiran positive thinking.
kita berpikir oh iya itu mungkin teman dia. Kalau memang udah pasangan Mbak tuh udah melakukan kesalahan yang fatal, udah sering kali dia berbohong dengan Mbak, sering kali dia jalan sama cewek lain, ya salah satunya Mbak harus bisa menyikapinya dengan yang pasti dengan dingin hati, tapi Mbak harus tegas. Kamu nggak boleh kayak gitu lagi. Kamu harus bisa menghargai saya. Kalau kamu nggak bisa menghargai saya, berarti kamu belum bisa menjadi pasangan saya. Kalau Mbak tidak menegaskan seperti itu kepada pasangan Mbak, maka di situ perasaan Mbak tidak akan dihargai kepada oleh pasangan Mbak, karena dia mikirnya kayak gini, paling dia cuma diam, paling dia marah cuma beberapa hari, seperti itu Mbak. Oh, jadi seperti itu Mbak. Berarti kita harus menanamkan sikap positif thinking dulu. Kalau memang ada keadaan atau bukti-bukti bahwa dia tuh sering bohong pada Mbak, ya gimana Mbak itu harus tegas, Mbak harus bisa memberikan penjelasan kepada dia. Kalau kamu mau serius sama saya, kamu harus tidak berbohong dengan saya, seperti itu. Baik, Mbak. Terima kasih Mbak untuk solusinya, sangat maju sekali. Iya. Ya, saya permisi pulang dulu ya, Mbak. Terima kasih lagi sekali. Ya, lagi, Mbak. semoga dapat membantu masalah Mbak ya Mbak. Iya. Kalau ada permasalahan lain, Mbak boleh kok datang ke sini lagi. Terima kasih banyak Iya. ya. Nah, saya permisi dulu. Ya, Mbak. hati-hati ya Mbak di Iya, Mbak. jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.